Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Sehingga adik-adik, pada sore hari yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian Sirah Sahabat. Tidak terasa adik-adik, sudah banyak sekali kisah-kisah sahabat yang Kak Erlan ceritakan kepada adik-adik sekalian dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini adik-adik, kita masih melanjutkan cerita dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dan kali ini kita akan bercerita tentang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi. Adik-adik sudah pernah dengar nama ini? Belum, Kak Erlan. Lah, barusan kan sudah. Oh iya, diulang Kak Erlan, tanya lagi coba. Coba Kak Erlan tanya ya. Adik-adik sudah pernah dengar nama Khubayb bin Adi? Sudah Kak Erlan. Kapan? Barusan. Thayyib. Nah adik-adik, kalau misalnya nih ada sebagian dari adik-adik yang belum pernah mendengarnya, maka adik-adik coba simak cerita dan kisah tentang sosok sahabat yang satu ini. Karena sahabat yang bernama Khubayb bin Adi adalah termasuk sahabat yang mulia, yang nanti akan ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari sosok sahabat yang satu ini. Kak Erlan, aku gak sabar pengen dengar. Masya Allah. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, silahkan duduk yang rapi. Suaranya disimpan. Senyumnya dipasang. Nah, kalau sudah duduk tenang, itu artinya sudah siap mendengarkan cerita dan kajian dari Kak Erlan. Perhatian, yon. Adik-adik diharap tenang, nang. Karena sebentar lagi akan dimulai kajian bersama Kak Erlan. Lan. Lomba duduk rapi. Telinga dipasang. Matanya menghadap ke depan. Siapkan alat tulis dan juga buku catatan. Siap Kak Erlan. Aku mau nyatet kajian bersama Kak Erlan. Baik adik-adik sekalian, Kak Erlan akan bercerita tentang sosok sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Sahabat yang satu ini adik-adik adalah termasuk orang Ansor. Adik-adik pernah dengar istilah sahabat dari golongan Ansor?
Yang disebut dengan golongan Ansor adalah orang-orang yang tinggal di Madinah, yang mereka menolong dan menerima kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang Ansor adalah orang yang tinggal di Madinah dan menerima hijrahnya para sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin yang menerima orang-orang yang berhijrah atau disebut dengan muhajirin, kaum muslimin yang menerima muhajirin, inilah yang disebut dengan Ansor. Bisa difahami adik-adik? Bisa, Kak Erlan. Dan adik-adik, ini adalah keutamaan pertama dari sosok sahabat yang satu ini. Khubayb bin Adi adalah orang Ansor. Dicatat tuh adik-adik ya. Yang mana kalau kita menjadi orang yang beriman, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita harus mencintai orang-orang Ansor. Kenapa gitu, Kak? Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansor. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda keimanan adalah dengan cinta kepada kaum Ansor. Jadi adik-adik, orang-orang yang tinggal di Madinah, kaum muslimin yang berada di sana, yang menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan digolongkan sebagai kaum Ansor, mereka itu adalah orang-orang yang harus kita cintai. Bahkan kata Nabi, ini tanda keimanan. Sebaliknya, wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Kata Nabi SAW, tanda-tanda kemunafikan adalah orang-orang yang benci dengan sahabat Ansor. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang beriman harus mencintai sahabat Nabi SAW. Dan di antara dari sahabat Nabi itu adalah golongan atau kaum Ansor. Nah, adik-adik, orang-orang yang tergolong sebagai kaum Ansor ternyata adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Adik-adik sudah tahu surat At-Taubah itu surat keberapa sih? Surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Dia terletak setelah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8. Adapun surat At-Taubah ini adalah surat nomor 9 di dalam Al-Quran. Nah, kita mau membahas surat At-Taubah di ayat yang ke-100. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin ataupun ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan kebaikan, dengan penuh keyakinan. Allah katakan, Allah ridho kepada mereka dan Allah janjikan mereka berupa surga. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Ansor disebut di dalam ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan dari golongan ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan penuh keyakinan.
Apa keutamaan dari orang-orang yang Allah sebutkan ini? Ternyata kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Orang Ansor berarti termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Ansor pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, wa'adda lahum jannat. Allah sediakan, Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Masya Allah ya. Dan mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Nah adik-adik, ini adalah ayat yang memuji kaum Ansor. Dan adik-adik, inilah keutamaan sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Di mana keutamaan yang pertama adalah dia termasuk kaum Ansor. Dicatat, Kak Erlan tunggu ya. Silakan dicatat. Kak Erlan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, sudah dicatat ya adik-adik ya. Jadi keutamaan Khubayb bin Adi radhiyallahu an yang pertama adalah dia termasuk sahabat Ansor. Lalu adik-adik, Khubayb bin Adi radhiyallahu an punya keutamaan yang kedua. Khubayb bin Adi radhiyallahu an punya gelar Al-Badri. Apa gelarnya adik-adik? Al-Badri. Kenapa digelari dengan Al-Badri? Karena Khubayb bin Adi radhiyallahu an adalah termasuk sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Hayo, di antara adik-adik siapa yang tahu perang Badar itu terjadi pada tahun berapa? Tahun 4 apa tahun 5? Apa tahun 6? Apa tahun 7 Hijriah? Coba tebak, pilih. 4, 5, 6, apa 7? Iya, salah ya. Yang benar tahun 2 Hijriah, adik-adik ya. Jadi perang Badar itu terjadi tahun 2 Hijriah. Ini adalah perang pertamanya kaum muslimin melawan orang-orang musyrik dari Quraisy, kota Mekah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, perang ini merupakan perang yang sangat menegangkan. Karena kaum muslimin ketika itu jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah. Kaum muslimin ketika itu jumlahnya cuma sekitar 300-an orang saja. Ada sekitar 60-an orang dari kalangan muhajirin. Muhajirin tadi apa adik-adik? Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian ada 240-an orang yang termasuk dari golongan Ansor. Orang Ansor tadi apa adik-adik? Orang yang menerima kaum muhajirin. Mereka kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah adik-adik, jadi total 60-an tambah 240-an ada sekitar 300-an orang adik-adik yang menjadi pasukan kaum muslimin di kala itu saat terjadinya perang Badar. Adapun kaum musyrikin Quraisy yang menjadi musuh kaum muslimin kala itu, jumlah mereka ada 1000-an pasukan, kurang lebih ya adik-adik ya. Jadi 300-an banding 1000, sekitar itu adik-adik. Ini jumlah yang jauh berbeda. 1 banding 3. Ini jumlahnya sudah berbeda jauh adik-adik. Akan tetapi ternyata adik-adik, kaum muslimin lah yang mendapatkan kemenangan pada perang ini. Ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas adik-adik, perang Badar itu adalah perang yang sangat menegangkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa dengan penuh kekhusyuan. Serius sekali berdoa, mengangkat tangannya. Sampai-sampai selendangnya Nabi itu terjatuh berkali-kali adik-adik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar itu sampai-sampai berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad
fil ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, ya Allah, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak akan ada lagi yang mengibadahimu di muka bumi ini. Ini doanya Nabi SAW, adik-adik. Benar-benar berharap kepada Allah agar diberikan kemenangan dalam menghadapi lawan yang merupakan musuh Islam, adik-adik. Ini perang pertama, perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Perang yang sangat menegangkan. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khubayb bin Adi adalah bagian dari kaum Ansor yang ikut serta dalam peperangan ini. Perang Badar, yang orang-orang yang termasuk berperang menjadi pasukan di perang Badar ini mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan pertama, mereka digelari dengan Al-Badri, orang yang ikut perang Badar. Dan keistimewaan yang kedua, mereka dijanjikan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Beneran? Iya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang menceritakan. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? La'allallaha tala'a ila ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW, sungguh Allah itu telah menyaksikan orang-orang yang ikut perang Badar. Kemudian Allah berfirman. Kemudian Allah berkata. Ini Nabi yang cerita ya. Allah itu sampai berkata. I'malu ma syi'tum. Kata Allah, berbuatlah apapun yang kalian kehendaki, wahai orang-orang yang ikut perang Badar. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara keistimewaannya orang-orang yang ikut perang Badar. Dijanjikan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, "I'malu ma syi'tum." Berbuatlah apapun yang kalian inginkan. Berbuatlah semau kalian. Faqad ghafartu lakum, kata Allah. Karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaannya orang-orang yang ikut perang Badar. Mereka dijanjikan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Khubayb bin Adi radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Maka inilah keutamaan Khubayb bin Adi yang kedua. Dicatat. Jadi yang pertama tadi apa adik-adik? Khubayb bin Adi, keutamaan yang pertama, dia adalah sahabat Ansor. Yaitu sahabat yang menolong dan menerima kaum muhajirin. Sahabat Ansor itu yang tinggal di Madinah. Ya adik-adik ya. Nah, Khubayb bin Adi termasuk sahabat Ansor. Makanya dia juga dapat gelar Al-Ansori. Karena dia bagian dari kaum Ansor. Lalu kemudian, keutamaan Khubayb bin Adi yang kedua, Khubayb bin Adi radhiyallahu an adalah termasuk pasukan perang Badar. Dia digelari dengan Ahlu Badrin atau disebut dengan Al-Badri. Ya adik-adik ya. Tayyib. Inilah keutamaan Khubayb bin Adi yang kedua. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khubayb bin Adi itu kebersamaannya bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak lama adik-adik ya. Karena setelah terjadinya perang Uhud adik-adik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk pergi. Ada yang bilang perginya mereka ini untuk menjadi mata-mata, mengintai dan mencari informasi seputar pasukan musuh kaum muslimin. Ada yang bilang 10 orang ini ditugaskan untuk menjadi mata-mata, cari informasi dari pasukan musuh. Tapi ada juga riwayat yang lain menceritakan bahwa 10 orang yang dipilih Nabi ini
diutus untuk mengajari orang-orang yang masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Dari kalangan masyarakat Adol dan juga Al-Qurrah. Jadi ada masyarakat yang mengaku baru aja masuk Islam nih adik-adik. Dari masyarakat Adol dan juga Al-Qurrah. Mereka mengaku baru saja masuk Islam. Lalu perwakilan dari mereka minta kepada Nabi SAW untuk dikirimi beberapa orang supaya bisa mengajari mereka tentang Islam dan Al-Quran. Makanya Nabi SAW kemudian mengirim 10 sahabat ini. Nah, jadi ada 2 riwayat cerita adik-adik yang menceritakan maksud dari tujuan 10 orang ini diutus oleh Nabi SAW. Jadi ada yang bilang sebagai mata-mata untuk cari informasi. Ada juga yang bilang 10 orang sahabat yang diutus Nabi ini adalah dalam rangka untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran. Nah, ala kulli hal adik-adik, Kak Erlan pengen beritahu bahwa ternyata dari 10 sahabat ini, salah satunya ada sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Jadi Khubayb bin Adi ini termasuk sahabat yang istimewa adik-adik di sisi Nabi SAW. Buktinya Nabi menjadikan Khubayb sebagai salah satu dari 10 sahabat yang diutus ini. Nah, adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ternyata adik-adik 10 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini keberadaannya itu diketahui oleh orang-orang kafir dari Bani Lihyan. Orang-orang kafir dari mana adik-adik? Dari kalangan Bani Lihyan. Ketika salah seorang dari mereka ternyata menjumpai ada kurma ajwa yang terjatuh. Adik-adik tahu nggak sih kurma ajwa? Kurma ajwa itu kurma yang warnanya hitam. Sebentar, Kak Erlan kayaknya bawa deh ya. Nih, Kak Erlan ambilkan. Contoh kurma ajwa. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ini nih adik-adik, kurma ajwa. Kurma ajwa warnanya hitam. Nah, kurma ajwa ini adalah kurma yang khusus tumbuhnya itu di kota Madinah. Kurma ajwa ini menjadi tanda-tanda kalau ada orang Madinah yang baru saja melewati daerah tersebut. Karena ada salah seorang dari Bani Lihyan yang lihat kurma ajwa terjatuh. Nah, ketika sampai kabar ini ke telinganya orang-orang Bani Lihyan, mereka ini orang-orang kafir adik-adik ya, maka mereka pun bergegas untuk mengejar 10 sahabat Nabi ini sampai-sampai 10 sahabat ini terkepung di sebuah daerah yang namanya daerah Hadah. Ada juga yang menyebutkan terkepungnya itu di dekat mata air yang namanya Roji. Maka ini disebut dengan tragedi Roji nanti adik-adik ya. Tragedi Rozi. Begitu adik-adik disebutnya. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. 10 sahabat ini kemudian bersembunyi. Mereka dikepung oleh orang-orang kafir dari Bani Lihyan. Mereka diancam untuk keluar. Tapi para sahabat Nabi nggak ada yang mau keluar. Akhirnya dihujani dengan anak panah yang sangat banyak oleh orang-orang kafir Bani Lihyan. Nggak cuma satu, tapi banyak sekali anak panah yang dilesatkan. Banyak banget pokoknya adik-adik ya. Sampai-sampai adik-adik, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia di kala itu. Sampai-sampai cuma tersisa 3 orang saja yang masih hidup.
Jadi adik-adik, tadi jumlah sahabatnya ada berapa yang diutus Nabi? Ada 10. Diserang dengan anak panah yang sangat banyak, hampir semua sahabat itu gugur karena terkena anak panah. Sisa 3 saja. Ini pun 3 orang ini satunya meninggal dunia juga karena diserang pasukan musuh. Sampai-sampai tersisa 2 orang saja. Salah satunya adalah Khubayb bin Adi yang masih hidup. Nah, adik-adik, 2 orang ini kemudian dijadikan tawanan oleh Bani Lihyan. 2 orang ini salah satunya siapa tadi? Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khubayb bin Adi yang masih hidup, yang menjadi tawanan ini dibawa oleh orang-orang Bani Lihyan untuk menuju ke Mekah. Lalu Khubayb pun dijual. Dan singkat cerita, Khubayb bin Adi dibeli oleh Hujair bin Abi Ilhab. Siapa yang beli adik-adik? Hujair bin Abi Ilhab. Hujair bin Abi Ilhab. Ini orang Quraisy yang membeli Khubayb bin Adi. Tadi kan statusnya jadi tawanan adik-adik ya. Dijual oleh Bani Lihyan, lalu dibeli oleh Hujair bin Abi Ilhab. Lalu kemudian Hujair sengaja membeli Khubayb bin Adi ini untuk diberikan kepada Utbah bin Al-Harith bin Amir. Adik-adik tahu Utbah bin Al-Harith itu siapa? Utbah itu adalah anaknya Al-Harith. Ya iya Kak Erlan, kan namanya Utbah bin Al-Harith. Iya, jadi gini ceritanya adik-adik. Utbah ini memang anaknya Al-Harith. Dan adik-adik tahu Al-Harith itu siapa? Al-Harith itu adalah ayahnya Utbah. Terus kenapa Kak Erlan? Al-Harith ini adik-adik meninggal dunia pada peristiwa Perang Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah. Dan adik-adik tahu nggak sih siapa yang membunuh Al-Harith, ayahnya si Utbah ini pada Perang Badar? Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ayahnya Utbah yang namanya Al-Harith ini tewas diserang oleh Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Kak Erlan kok serem banget sih Kak Erlan? Main bunuh-bunuhan perang-perangan seperti itu Kak Erlan. Nah, kalau sekarang sih adik-adik, kita kan nggak berjumpa dengan perang-perang yang semisal ini ya adik-adik ya. Perang-perang semisal perang Badar, perang Uhud, terjadinya itu di masa silam. Ketika itu mau nggak mau, sahabat memang harus berperang adik-adik. Bukan berarti agama Islam itu mengajarkan kekerasan. Tidak adik-adik. Tapi mau nggak mau sahabat itu memang harus berperang. Karena untuk menjaga agama Islam. Untuk tetap membela dan mempertahankan agama Islam. Jadi mau nggak mau perang itu harus tetap dilakukan. Walaupun sebenarnya para sahabat Nabi itu kurang suka dengan berperang adik-adik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Padahal kalian tidak menyukainya. Sebenarnya adik-adik para sahabat itu kurang suka. Emang siapa sih yang suka berperang adik-adik? Nggak ada yang suka berperang. Karena yang namanya perang kan harus ngorbanin harta, harus ngorbanin tenaga, bahkan harus ninggalin keluarga. Bahkan bisa jadi kita mempertaruhkan nyawa. Jadi yang namanya perang itu nggak ada yang suka adik-adik. Tapi ketika itu mau tidak mau kita harus membela dan menjaga agama Islam. Makanya mau tidak mau kita tetap berperang. Bukan kita sih ya, tapi lebih tepatnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka nggak suka, tapi ada kebaikan pada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Mau nggak mau adik-adik, perang itu harus tetap dilangsungkan, karena ada kebaikan yaitu dalam rangka membela perjuangan agama Islam. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, pada perang Badar itulah kaum muslimin menang. Nah, Khubayb bin Adi di antara pasukan yang jasanya itu besar. Dia bisa menghadapi pembesar-pembesar Quraisy di kala itu. Nah, salah satunya ada Al-Harith bin Amir bin Naufal, ayahnya si Utbah yang tewas di tangan Khubayb bin Adi. Dan ketika itu kaum muslimin menang. Makanya orang-orang Quraisy itu kepingin balas dendam. Oleh karenanya, Hujair bin Abi Ihab tadi adik-adik ya, menghadiahi Khubayb. Dia sengaja beli Khubayb dari Bani Lihyan untuk diberikan kepada Utbah bin Al-Harith. Anaknya si Al-Harith. Ayahnya kan tewas di perang Badar. Nah, makanya ini diberikan untuk Utbah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utbah bin Al-Harith dan juga anak-anaknya Al-Harith yang lain tentu sangat senang ketika tahu ada Khubayb bin Adi yang diberikan kepada mereka. Mereka ingin balas dendam atas kematian ayahnya yang tewas saat perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Khubayb pun dibeli dan melewati hari-harinya bersama mereka. Karena anak-anaknya Al-Harith ingin menuntut balas. Mereka ingin memberikan hukuman mati kepada Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Tapi sebelum hukuman mati itu tiba, Khubayb bin Adi itu dijaga sebagai tawanan terlebih dahulu oleh Hujair bin Abi Ihab tadi yang membelinya adik-adik. Dan Khubayb itu dirawat dan dilayani oleh budaknya Hujair yang namanya Mariyah. Ada juga yang bilang Mawiyah. Makanya dia disebut dengan Mariyah atau Mawiyah Maula Hujair. Mariyah atau Mawiyah budaknya si Hujair. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita bisa menyimpulkan ada keutamaannya Khubayb bin Adi yang ketiga. Keutamaan Khubayb bin Adi yang ketiga itu, dia adalah tawanan yang baik. Dia adalah apa adik-adik? Tawanan yang baik. Sebelum tiba hukuman eksekusi mati untuk Khubayb bin Adi oleh anak-anaknya Al-Harith, Khubayb bin Adi itu dijaga oleh budaknya Hujair. Yang namanya siapa tadi? Mariyah atau Mawiyah. Maula Hujair. Nah, disinilah Mariyah atau Mawiyah ini adik-adik ya, merasa takjub dengan sosok sahabat yang satu ini. Dia kagum dengan sosok sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Kenapa kagum Kak Erlan? Jadi ceritanya gini adik-adik. Waktu itu sebelum tiba hari di mana Khubayb diberikan hukuman mati oleh anak-anaknya Al-Harith adik-adik sekalian, Khubayb itu izin kepada budaknya Hujair yang namanya Mariyah tadi untuk meminjam pisau. Pisaunya buat apa Kak Erlan? Pisaunya untuk dipakai Hujair membersihkan atau mencukur bulu-bulu, semisal kumis, ya, bulu ketiak, dan lain-lain adik-adik sekalian. Kemudian singkat cerita adik-adik, ketika Khubayb itu sedang pegang pisau, anak laki-lakinya wanita yang menjadi budaknya Hujair tadi
ternyata menghampiri Khubayb, adik-adik. Anak laki-lakinya menghampiri Khubayb yang ketika itu sedang memegang pisau. Wanita yang jadi budaknya Hujair, yang namanya Mariah atau Mawiyah itu tiba-tiba kaget, adik-adik. Ini ada seorang tawanan lagi pegang pisau. Ternyata anak putranya yang masih kecil itu mendekat. Tentu Mariah ini, si budaknya Hujair tadi, merasa deg-degan, adik-adik. Beliau sangat takut sekali kalau anak putranya ini akan dilukai oleh Khubayb yang ketika itu statusnya menjadi tawanan. Tapi ada yang unik, adik-adik. Apa kata Khubayb bin Adi radhiyallahu an? Atakhsyaina an aqtulahu? Ma kuntu af'alaha insyaallah. Kata Khubayb bin Adi radhiyallahu an, apakah kamu takut anakmu akan aku bunuh? Kata Khubayb, ma kuntu af'alaha insyaallah. Tidak, demi Allah, aku tidak akan sekalipun melakukannya. Adik-adik sekalian, inilah jiwa kesatrianya Khubayb. Dia tawanan yang baik. Dia nggak mau menyakiti apalagi membunuh anak kecil, adik-adik, yang tidak tahu apa-apa. Makanya adik-adik, dari sinilah kekagumannya Mariah Maula Hujair ini kepada Khubayb. Sampai-sampai dia mengatakan, ma ra'aitu asiron khairon min Khubayb. Kata dia begitu. Aku tidak pernah sekalipun melihat ada seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Ini kata wanita itu, adik-adik, memuji Khubayb. Yang dia ternyata luar biasa kebaikannya. Padahal dia jadi tawanan loh, adik-adik. Bentar lagi diberikan hukuman mati. Kan mungkin bisa aja dia ingin membalas perlakuan orang-orang yang jahat kepadanya dengan melukai anak itu. Tapi tidak, adik-adik. Dia bilang, ma kuntu af'alaha insyaallah. Aku tidak akan melakukannya insyaallah. Ini luar biasanya Khubayb, adik-adik. Makanya dia dikagumi sama wanita yang menjadi budaknya Hujair ini, adik-adik. Yang nanti singkat cerita, Mawiyah atau Mariah Maula Hujair ini, si wanita tadi itu ternyata nantinya masuk Islam loh, adik-adik. Karena membekas kenangannya, adik-adik, dengan sosok sahabat yang satu ini, yang namanya Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Bahkan kekagumannya Mariah atau Mawiyah ini tidak hanya sampai di situ, adik-adik. Dia tidak hanya memuji Khubayb, tapi dia juga pernah mengatakan, qad ra'aituhu ya'kulu min kitfi 'inabin wa ma bimakkata yauma idzin samarah. Kata dia, aku sungguh pernah melihat Khubayb makan setangkai buah anggur. Kata dia begitu, adik-adik. Padahal ketika itu di Mekah tidak ada satupun buah-buahan. Tapi kok bisa-bisanya Khubayb itu dilihat sedang makan setangkai buah anggur. Dan ketika itu juga namanya tawanan, adik-adik ya, tangannya Khubayb itu terikat. Nggak bisa kemana-mana. Namanya juga tawanan, adik-adik. Dijaga ketat, nggak bisa kemana-mana. Tangannya diikat. Kok bisa makan buah anggur? Dilihat dengan mata kepalanya Mariah Maula Hujair ini. Mariah si budaknya Hujair ini, adik-adik. Dia takjub. Ini siapa yang kasih anggur? Kok bisa-bisanya Khubayb bin Adi ini makan anggur? Lalu kemudian wanita budaknya Hujair ini mengatakan, wa makana illa rizqan razaqahullahu iyyahu. Sungguh tidak lain kenapa kok Khubayb bisa makan anggur, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepadanya. Nah, ini adalah keajaibannya, adik-adik, di mana Khubayb tiba-tiba bisa dapat anggur. Siapa yang kasih anggur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di kala itu nggak ada buah-buahan di kota Mekah. Tapi Khubayb kok bisa-bisanya makan setangkai buah anggur.
Tidak lain, tidak bukan. Ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada Khubayb yang sudah berjuang membela Islam. Gitulah adik-adik, kalau kita nolong agama Allah, maka Allah kasih pertolongan buat kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah di Quran surat Muhammad, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Adik-adik sekalian, menolong agama Allah itu caranya dengan membela agama Islam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam. Salat, ngaji, belajar, nuntut ilmu, sedekah, puasa, dan lain hal sebagainya. Semua amal-amal ketaatan itu adalah bagian dari menjaga agama Allah. Dan kalau kita sudah menolong agama Allah, menjaga agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Sebagaimana Khubayb bin Adi radhiyallahu an, yang ternyata meskipun ditawan, tangannya diikat, dan ketika itu nggak ada buah-buahan di Mekah, dia bisa makan setangkai buah anggur. Inilah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Adik-adik, tidak ada ruginya menjadi orang yang bertakwa. Nggak ada ruginya jadi orang yang beramal soleh. Nggak ada ruginya menjadi orang yang semangat menjadi orang yang mengamalkan agama Islam. Nggak ada ruginya, justru malah banyak sekali untungnya, banyak sekali keutamaannya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Inilah keajaiban bagi orang-orang yang mau menolong agama Allah. Jadi orang yang soleh dan solehah. Jadi orang yang menjaga agama Islam. Maka Allah akan memberi pertolongan. Nah, ini adik-adik keutamaan yang ketiga dari sosok Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Dan yang terakhir nih adik-adik, keutamanya Khubayb bin Adi yang keempat. Khubayb bin Adi itu adalah orang pertama yang mencontohkan sholat 2 rakaat sebelum dihukum mati. Karena Khubaybnya dihukum mati. Iya adik-adik, Khubayb bin Adinya diberi hukuman mati oleh anak-anaknya Al-Harith dan juga disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Ketika itu adik-adik, di hari tiba eksekusi dihukum matinya Khubayb bin Adi, maka kemudian orang-orang Quraisy itu membawa Khubayb bin Adi pergi keluar kota Mekah. Ada ulama yang menjelaskan mereka memilih tempat yang namanya Tan'im. Adik-adik nanti kalau umroh berangkat dari Madinah ke Mekah nanti mesti lewat Tan'im. Ada di daerah Tan'im itu namanya Masjid Aisyah. Nah adik-adik nanti lewat daerah Tan'im. Nah, daerah Tan'im itu termasuk tanah halal, bukan tanah haram. Kalau Mekah itu kan tanah haram adik-adik ya. Tanah yang harus kita jaga kemuliaannya. Nah adik-adik sekalian, orang-orang Quraisy melakukan eksekusi hukuman mati itu nggak mau di kota Mekah, nggak mau di tanah haram. Mereka keluar ke Tan'im untuk melaksanakan hukuman mati kepada Khubayb bin Adi sebagai upaya balas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar dan terutama anak-anaknya Al-Harith untuk menuntut balas atas kematian ayahnya di perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khubayb bin Adi pun kemudian sudah bersiap menjalani hukuman ini. Tapi adik-adik, ada satu yang istimewa. Khubayb bin Adi radhiyallahu an minta izin terlebih dahulu kepada orang-orang itu untuk menunaikan sholat 2 rakaat.
Apa kata Khubayb bin Adi radhiyallahu an? Da'uni usolli rak'atain. Kata Khubayb bin Adi, izinkanlah aku supaya aku bisa menunaikan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Khubayb bin Adi radhiyallahu an pun dipersilahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, adik-adik, yang memberikan contoh sholat 2 rakaat sebelum hukuman mati ini adalah Khubayb bin Adi orang pertamanya. Maka Khubayb bin Adi pun sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Allahu Akbar. Adik-adik, ini sholat terakhir dia sebelum diberikan hukuman mati. Nah, adik-adik, biasanya sholat terakhir itu kan jadi sholat yang khusyuk ya adik-adik ya. Makanya Nabi SAW itu pernah memberitahu kita gimana cara supaya sholat kita khusyuk. Maka kita anggap sholat kita ini sebagai sholat yang terakhir. Kalau kita tahu dan menganggap ini adalah sholat yang terakhir, maka kita akan mencurahkan konsentrasi kekhusyuan kita di dalam sholat tersebut. Nah, sebagaimana pula Khubayb bin Adi ini adik-adik. Dia sholat dengan gerakan yang sempurna, dengan bacaan yang sempurna. Dia berikan kualitas yang terbaik di dalam sholatnya. Sampai-sampai Khubayb bin Adi itu berkata, laula antarau ma bi jaza'an minal maut lazittu. Kata Khubayb bin Adi, seandainya aku tidak khawatir kalau kalian menganggap aku takut mati, pasti akan aku tambah sholatku. Jadi adik-adik, Khubayb bin Adi nggak mau memperlama dan menambah lagi sholatnya karena khawatir dikira takut mati. Khubayb bin Adi itu nggak takut mati adik-adik. Kita pun sebenarnya nggak boleh takut mati adik-adik. Yang kita takutkan itu adalah kalau matinya tidak husnul khotimah. Mau mati kapan pun nggak masalah. Yang penting mati dalam keadaan yang terbaik. Yang penting wafat dalam keadaan melakukan amal ketaatan. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita doa ya adik-adik. Semoga Kak Erlan dan adik-adik sekalian diberikan rezeki oleh Allah berupa kematian yang husnul khotimah. Kita wafat dalam keadaan melakukan amal ketaatan. Kita diberikan kesempatan bertaubat sebelum kita wafat. Kematian yang indah adalah kematian yang husnul khotimah. Karena itulah jadi penutup yang baik adik-adik. Innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya adik-adik. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal ketaatan, maka ini jadi kematian yang indah dan istimewa. Kita sering dengar ya adik-adik ya, ada kakek-kakek ninggalnya ketika sujud, ada nenek-nenek ninggalnya ketika di Masjid Nabawi, ada orang yang ninggalnya ketika haji dan umroh, ada orang yang ninggalnya ketika sedang berpuasa, ada orang yang meninggal ketika sedang isi pengajian, ada orang yang meninggal ketika sedang tilawah Quran. Kita berharap adik-adik, semoga kita bisa wafat di atas kebiasaan yang baik. Makanya kita berusaha adik-adik membiasakan diri melakukan banyak amal ketaatan, biar nanti kita wafat di atas kebiasaan yang baik tersebut. Khubayb bin Adi nggak takut mati adik-adik. Dia nggak takut mati. Sama sekali nggak takut mati adik-adik. Kata Khubayb bin Adi, bahkan dia katakan ya adik-adik ya, falastu ubali hina uktalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i. Kata Khubayb bin Adi, aku tidak peduli jika aku terbunuh, asalkan aku dalam keadaan Islam. Di tempat mana saja nyawaku hilang, nggak mengapa asalkan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khubayb bin Adi nggak takut mati adik-adik. Adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia dengan beraninya mendoakan orang-orang Quraisy yang jahat yang mau membunuh dirinya. Dia bilang, Allahumma ahsihim adadan. Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu
dan binasakanlah mereka. Dengan doa ini adik-adik, orang-orang Quraisy itu ketakutan. Ketakutan dengan doanya Khubayb ini adik-adik. Bahkan ketika itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat itu dia belum masuk Islam adik-adik. Sampai-sampai tersungkur, terjatuh ke tanah karena ketakutan dengan doanya Khubayb bin Adi radhiyallahu an ini. Hingga kemudian adik-adik, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunialah Khubayb bin Adi radhiyallahu an, dihukum dengan eksekusi mati itu adik-adik ya. Tapi meskipun Khubayb itu meninggal dunia dengan disiksa dengan kondisi yang sangat mengenaskan, tapi justru adik-adik dengan terbunuhnya Khubayb itu memberikan gerbang hidayah bagi sebagian orang-orang musyrik yang ketika itu lihat kejadian dibunuhnya Khubayb, hingga kemudian orang-orang yang lihat itu sebagiannya masuk Islam. Nanti ada sahabat namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi yang dia ini masuk Islam karena selalu terkenang dengan peristiwa terbunuhnya Khubayb ketika itu. Bahkan nanti adik-adik, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini menjadi orang istimewanya Umar bin Khattab. Sa'id bin Amir al-Jumahi ini nanti jadi gubernurnya Homs di kota Syam, di negeri Syam adik-adik sekalian. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita tentang sahabat ini. Sahabatnya istimewa juga adik-adik. Dia sangat adil, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi pemimpin yang amanah. Bahkan kalau dia dapat banyak harta, langsung dibagi-bagikan sebagai sedekah. Nah, ini Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia masuk Islam karena izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah, tapi lewat perantara kematiannya Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Tadi ada budaknya Hujair bin Abi Ihab ya adik-adik ya. Siapa nama budaknya tadi? Maria atau Mawiyah, yang kemudian juga masuk Islam adik-adik. Masya Allah ya. Ternyata Khubayb itu meskipun dia telah meninggal dunia, tapi kemudian menjadi gerbang hidayah. Menjadi pintu hidayah bagi sahabat-sahabat yang lainnya masuk ke dalam Islam. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia sosok sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu an yang punya banyak keutamaan. Dia sahabat Ansor. Dia orang yang ikut perang Badar. Dia kalau jadi tawanan pun jadi tawanan yang baik. Dan yang keempat, dialah yang pertama kali mencontohkan sholat 2 rakaat sebelum dihukum mati. Dia syahid adik-adik, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjuang membela agama Islam. Dia wafat di tengah-tengah jalan sedang mengerjakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Adi radhiyallahu an terkenang di benak kita, di ingatan kita sebagai seorang pahlawan yang berjuang membela agama Islam. Dia tidak takut mati, dia semangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik sekalian, inilah cerita dari sosok sahabat bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Insyaallah pekan depan akan kita sambung lagi dengan cerita dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Silakan adik-adik ketik di kolom komentar mau dikisahkan tentang sahabat siapa ya. Silakan ketik di kolom komentar adik-adik. Nanti coba Kak Erlan pilih-pilih siapa sahabat Nabi yang mau Kak Erlan ceritakan di pekan yang berikutnya. Insyaallah ta'ala. Demikianlah adik-adik kajian kita kali ini. Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik sekalian yang sudah menyimak cerita dari Kak Erlan kali ini. Semoga menambah perbendaharaan kisah-kisah sahabat Nabi yang belum pernah kita dengarkan. Dan semoga juga kita jadi makin cinta dengan para sahabat Nabi. Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan juga kepada segenap kru yang bertugas di Hafsah Studio ini. Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media dari Artvisi dan Media Sunnah
yang sudah merelay kajian kita kali ini dari Video Muslim TV, dari Radio Muslim Jogja, Muslim Muda Oku Timur, ICBM, Bontang Mengaji, Alia TV, Mumtaz TV Lamongan, ARB Mengaji Prabu Mulih, Salaf Prabu Mulih, Art Visi Channel, Media Sunnah Blora, Cikarang Mengaji, Guroba Masket, Bima Mengaji, Rifkon TV Banjarmasin, Mahadha, Royan TV, Masjid Nurul Iman Purwomartani Sleman, Masjid Al-Hijrah Berbah Sleman, Masjid Nurul Jariyah Jambusari Condong Catur Sleman, Masjid Nurul Hikmah Pakem Sleman, SDIT Bunaya Yogyakarta, dan Muslim Millennials TV atau Momi TV. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga kita makin cinta dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa meridhoi mereka semua. Demikian adik-adik kisah yang bisa Kak Erlan sampaikan. Kak Erlan akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.